Berikut ini merupakan grafik jumlah uang saku mingguan Ahmad dan Hamid selama 5 bulan. Pada bulan Maret, Ahmad menyisihkan 25% dari uang saku yang dimilikinya setiap minggu untuk sedekah. Pada bulan yang sama, Hamid juga menyisihkan 30% dari uang sakunya. Jika diasumsikan satu bulan ada 4 minggu, maka jumlah sedekah mereka berdua pada bulan Maret berapa? Nah, ini uang saku tiap minggu nih ya. Ini tabel uang saku tiap minggu. Ahmad tuh yang abu-abu, Hamid yang biru. Kita cek di bulan Maret yang ini ya berarti ya. Nah, pertama Ahmad dulu. Apa namanya? Sedekah Ahmad ya. Sedekah yang pertama Ahmad itu kan 25% tuh. Berarti 25/100 dari ini berapa nih? 60.000 ya. Tapi karena ini per minggu, dimana diasumsikan satu bulan itu 4 minggu, berarti 4 kali atau 60.000 kali 4. 60.000 dikali 4. Ini kan coret ya, 1, 4, 4-nya coret lagi. Maka uang saku sedekahnya Ahmad itu adalah 60.000. Tuh, kemudian sedekahnya Hamid. Ini kan uang saku 70.000 ya. Hamid itu 30%. 30/100 dikali 70.000 dikali 4. Ini kita coret lagi ya. Nah, 3 kali 7 21. 21 dikali 4 itu 84. Maka total sedekahnya berapa? Tinggal jumlahin aja ya. Totalnya berarti 60 tambah 84 berarti 144.000 yang B. Tuh, bisa dipahamin, Yandra? Kenapa dikali 4? Nah, ini tadi di sini. Jika diasumsikan satu bulan ada 4 minggu. Di sini adalah tabel uang saku dalam 1 minggu. Ini tuh dalam 1 minggu, Yandra. Maka kalau ini dikatakan 1 bulan, ini kan pada bulan Maret kan, berarti selama 1 bulan, maka uang sakunya kamu kali 4. Itu, Diandra. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Jika X dan Y bilangan bulat positif yang memenuhi 4X min 5Y sama dengan A dan 8X plus 5Y sama dengan 34. Serta X tambah A adalah bilangan prima antara 2 dan 6. Berarti kemungkinan X tambah A-nya apa aja? Bilangan prima antara 2 dan 6 itu kan berarti 2 nggak masuk ya. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Bisa 3, bisa 5. Ada 2 kemungkinan X tambah A-nya. Nah, langkah pertama kita cari nilai X-nya dulu nih. Kebetulan kan sama-sama 5Y nih ya. Kita bisa eliminasi. Berarti 8X tambah 5Y sama dengan 34. Sama yang ini 4X min 5Y sama dengan A. Nah, ini kita tambahin ya. Y-nya habis nih. Berarti kita dapat 12X sama dengan 34 ditambah A. Nah, kemudian nilai X-nya sama dengan 34 tambah A dibagi 12. Nah, kita cari kemungkinan nih. Yang X tambah A-nya 3 sama X tambah A-nya 5. Ini kan X sama Y bilangan bulat ya. Nah, di mana X-nya itu 34 tambah A per 12. Nah, berarti kita cari kelipatan dari 12 yang kan X-nya bilangan bulat ya. Maka kita cari kemungkinan pertama nih. 34 tambah berapa yang kelipatan 12? Nah, misalkan kan diminta X-nya positif ya. Misalkan A-nya 2. Nah, kalau A-nya 2 berarti kan X sama dengan 34 tambah 2, 36 ya. 36
tambah 12, dibagi 12 itu pas 3. Kita cek nih, 3 tambah 2, 5 ya. Ya kan? X tambahannya kan bisa 3, bisa 5 ya. Nah, berarti kan di sini X tambah A-nya berarti 3 tambah 2, 5, memenuhi ya. Ini udah memenuhi nih, memenuhi, maka bisa kita cari langsung. Berarti X min Y-nya berarti 5, X min Y-nya, kita cari Y-nya dulu deh, salah. Itu kan baru A-nya ya. X-nya berarti 3 memenuhi nih. X-nya 3 memenuhi, kita cari Y-nya dari sini. Nah, dari sini ya. Berarti 8X, 8 kali 3, 24. 24 tambah 5Y sama dengan 34. 5Y itu sama dengan 10 ya. Berarti Y-nya 2. Nah, Y-nya bulat juga nih, maka memenuhi juga. Maka udah pasangannya pas ya. X-nya 3, Y-nya 2. Maka tinggal masukin sini. 3 kurangi 2 berarti 1. Yang A. Tuh. Biasa dipahamin? Atau ada yang masih bingung? Bagian mana mungkin? Langsung tanyain aja. Jadi dicari X-nya bagaimana? Nyari X-nya gimana? Tadi kan kita tahu X tambahannya kan bisa 3, bisa 5 nih. Ya kan? Nah, kita coba-coba. Ini coba-coba. Coba-coba. Kita cari X itu dari mana? Ini kan dibagi 12 nih. Supaya jadi bulat. Ini kan bulat positif. Berarti X-nya itu kelipatan 12. 34 tambah berapa yang kelipatan 12? Kita coba-coba A-nya 2. 34 tambah 2 kan pas 36 nih. 36 dibagi 12 bisa kan? Maka dapat X-nya 3. Nah, kita masukin ke sini. 3 tambah 2 apakah memenuhi 2 ini? Ternyata memenuhi ya. 3 tambah 2, 5 memenuhi. Kalau misalkan nggak memenuhi, kita coba A yang lain gitu, Diandra. Tapi yang kelipatan 12 ya 34 tambah berapa yang bisa dibagi 12 gitu. Misalkan nambah atau berkurang juga boleh nih. Berkurang A-nya 10, bisa min 10 kan 24 tuh. Berarti A-nya min 10, X-nya 2 ya. Nah, 2 ditambah min 10 kan nggak mungkin antara 3 sama 5, maka nggak mungkin. Jadi pertama kita cari coba-coba ini nilai A-nya nih. Dengan asumsi karena X-nya bilangan bulat, berarti X-nya kelipatan 12. 34 tambah berapa yang kelipatan 12? Gitu, Diandra. Kebayang? Kalau Y, Y, Kalau Y-nya, Y-nya, ya kan X-nya dapat nih. X-nya kan ada dapat 3, ya tinggal dimasukin ke sini kan, dapat Y-nya, disubstitusi aja. 8 kali 3 kan 24. 24 tambah 5Y 34. Nah, 5Y kan 34 kurang 24, 10. Maka dapat Y-nya 2, 10 bagi 5. Memenuhi juga kan bilangan bulat. Ya udah X-nya ada, Y-nya ada, berarti tinggal dikurangi aja langsung. Gitu dia. Tuh. Mau di screenshot dulu atau dicatat? Baik, satu lagi, kakak tahu yang X plus A-nya itu 3 sama 5 bagaimana? Ini kan tadi sini. X tambah A-nya kan bilangan prima antara 2 dan 6. Bilangan prima antara 2 dan 6 apa aja? Kan cuma 3 sama 5. Nggak ada yang lain. Ini kan ada keterangan di soalnya. Itu ada lagi. Itu aja. Tuh, silakan di screenshot dulu. Kalau udah kasih tahu. Udah? Ya udah. Oke, berikutnya nomor 3. Fungsi f dan p didefinisikan sebagai berikut nih.
Fx sama dengan 12 per 2x kuadrat tambah x tambah 3. Px itu 1 per x min 1. Berdasarkan informasi di atas, manakah yang benar hubungan kualitas P dan Q berikut? Q-nya ada 3 ya. P-nya apa? P-nya itu FPA, di mana A-nya sama dengan 0 atau A sama dengan 3. Berarti pertama kita cari P0 sama P3 ya. Ini kan A-nya 0 atau 3 kan. Kita cari P-nya ada 2 kemungkinan ya. P yang pertama itu saat A-nya sama dengan 0. Berarti kita cari P0. P0-nya berarti 1 dibagi 0 min 1. Berarti min 1. Maka FPA-nya jadi F min 1. Masukin sini. 12 dibagi 2 dikali min 1 kuadrat 2 plus kali min jadi min 1 ditambah 3. Berarti 12 dibagi 4 itu 3. Maka nilai P yang pertama itu sama dengan 3 ya. Tuh, sama kayak gini yang pertama. Kemudian P yang kedua ketika A-nya 3. P2 saat A-nya sama dengan 3. Maka kita masukin P3 ya. P3 sama dengan 1 per 3 min 1 berarti setengah. Berarti ini masukin F setengah. F setengah berarti 12 dibagi 2 kali setengah kuadrat berarti 2 kali 1/4 ya kan. Ditambah setengah ditambah 3. Ini setengah ya, berarti 12. Setengah tambah setengah 1 ditambah 3, 4. Nah, ternyata sama ya, 3. Berarti ini nilai P-nya juga 3. Nah, berarti emang dapat P-nya 3, P berarti sama dengan Q ya. Karena sama-sama nilainya 3. Yang C. Ini UTBK tahun lalu nih. Tuh. Bisa dipahamin? Iya. Tuh, silakan kalau mau di screenshot dulu. Udah, Diandra? Oh, ada Jasmine. Ya udah. Jasmine Naura. Ngikutin dari nomor berapa tadi? Dari nomor 2. Ada yang masih BO dari nomor 2 sama 3 ini. Paham, Kak? Oke, udah di screenshot? Sudah, Kak. Atau dicatat? Udah di screenshot, Kak. Oke, lanjut nomor 4. Nah, UTBK 3 tahun lalu. Nomor 4, 5 bilangan bulat positif memiliki rata-rata 6. 5 bilangan bulat positif ya, memiliki rata-rata 6. Berapakah nilai bilangan yang terkecil? Pertanyaan nilai terkecilnya ya. Nah, maka langkah pertama, sebelum kita ke soalnya nih. 5 bilangan positif kan misalkan A sampai E ya. A, B, C, D, E. Dia positif semua. Enggak dikatakan urut atau enggak ya. Berarti kan A tambah B tambah C tambah D tambah E itu dibagi 5 sama dengan 6. Bisa ditulis A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 30 ya, 5 kali 6. Berapakah nilai terkecil? Misalkan terkecil itu yang A nih. Pertanyaannya A-nya berapa? Langkah pertama, jika jangkauannya adalah 4, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaannya. Pernyataan 1 ada jangkauan itu 4. Jangkauan itu kan berarti yang terbesar kurang yang terkecil ya. E min A itu sama dengan 4. Berarti bisa kita masukin sini A ditambah B tambah C tambah D tambah EE-nya diganti.
E-nya diganti A plus 4 ya. A plus 4 sama dengan 30. Nah, ini masih ada variabel B sama C sama D. Nah, kita nggak tahu nih B sama C-nya berapa. Berarti tidak memenuhi ya kalau sendiri ya. Ini tidak memenuhi. Yang kedua, tidak ada bilangan yang sama. Tidak ada bilangan yang sama. Nah, ini tapi kan ini nggak tahu nih urut atau enggak. Berarti kan kita nggak jelas ya. Kalau sama semua kan misalkan 6, 6, 6, 6, 6. Ini kan hasilnya 30 jumlah ya. Kalau sama semua. Tapi kalau nggak sama kan bisa macam-macam ya. Nah kan selain ini. Selain yang ini. Nah, berarti kan bisa aja nih 5. Kemudian ini 6, 6, 6, 7 kan bisa. Bisa 5, 6, 6, 7 kan juga 30. Bisa juga 4. Tidak ada yang sama ya, salah. Berarti selain itu kalau nggak ada yang sama kan bisa jadi gini. Berapa itu? 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan 30. Nah, bisa juga gini ya. 3, 5, 6, 7, 9 kan juga 30 juga. Berarti banyak kemungkinan ya. Maka kalau sendirian tidak memenuhi. Nah, berikutnya kalau digabung. 1 dan 2 digabung. Tadi kan E-nya kan A plus 4 ya. Berarti udah ketahuan nih. Jadi A ditambah B tambah C tambah D tambah A plus 4 sama dengan 30 ya. Nah, berarti kan masih bisa kemungkinan macam-macam ya. Misalkan ini kalau ini A plus 4, nih misalkan nih 4, ini 8. Nah, kalau gini kan berarti kemungkinannya supaya 30, ini kan berarti bisa 6 semua ya. Nah, atau boleh juga gini misalkan. Apa nih 3, di sini 3 ya. Terus di sini berarti misalkan kalau bedanya 4 itu 7. Nah, ini bisa tuh. Tapi nggak boleh 7 ya. Oh, nggak bisa nih. Ini tidak bisa 7 karena nggak boleh bilangan yang sama. Nah, berarti nggak bisa ya. Ini juga nggak bisa. Yang 4 kan harus beda ya. Ini berarti harus beda nih. 4. Nah, ini 5, ini 7. Nah, kalau misalkan ini 3 misalkan. 3. Berarti kan jangkauannya harus 4, nih harusnya 7 ya. Nah, ini berarti nggak bisa ya. Ini kan harus nambah 1 ke sini 6. Ini nggak bisa. Tidak bisa. Berarti kalau digabung kemungkinannya cuma ini ya. Ini jika digabung maka dapat himpunannya ini. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pasti ini. Tidak ada, pasti urutannya gini. Karena kan bilangan asli dengan jangkauannya 4, tidak ada bilangan yang sama. Ya pasti ini, nggak ada yang lain. Pasti urutan bilangannya ini. Maka pernyataannya harus digabung ya. Dua pernyataan bersama-sama itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Kebayang? Yasmin? Diandra? Iya, Kak. Atau ada yang mau tanyakan dulu? Diandra jelas? Halo? Iya, Kak. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum di screenshot? Enggak. Kalau nggak ada kita lanjut ya.
Udah di screenshot belum, Yasmin, Diandra? Udah. Lanjut nomor 5, ayo TBK 4 tahun lalu, pas masih zaman COVID. Pada gambar di atas, garis L mewakili fungsi f. Maka nilai dari F10, berarti kita lihat persamaan garisnya dulu ya. Nah, kita tahu nih, rumus persamaan garis untuk yang ini. Kalau diketahui perpotongan sumbu X sama sumbu Y yang ini ya. Ini A, ini B, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini kan rumusnya apa? AX tambah BY sama dengan A kali B ya. Nah, kita gunakan rumus ini. Berarti untuk persamaan garis L ini kan motong di sumbu Y-nya, ini kan sumbu Y, ini sumbu X ya. Ini 2, ini min 2. Berarti jadi 2X min 2Y sama dengan 2 kali min 2, itu min 4. Berarti kita bagi 2 semua, X min Y sama dengan min 2. Kita pindah ruas ya. Y sama dengan X ditambah 2. Maka ini garis L-nya nih. Garis L-nya yaitu Fx sama dengan X ditambah 2. Pertanyaan F10. Berarti F10 sama dengan 10 tambah 2. Itu 12. Yang E. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Itu X tambah 2 atau? Kan pindah ruas nih. Min 2 pindah ruas jadi X tambah 2. Min Y pindah ruas jadi Y. Maka Y sama dengan X tambah 2. Nah, fungsi persamaan garis itu kan Y sama dengan. Maka garis L-nya itu ini Y sama dengan X plus 2. Atau Y-nya kamu ganti Fx. Fx sama dengan X plus 2. Itu Diandra. Kebayang? Ya, Kak. Oke. Ada lagi yang masih bingung sebelum di screenshot? Oh, sekalian lah nomor 10, nomor 6. Jelas, Diandra? Yasmin? Ya. Oke, kita lanjut nomor 6 ya. Nanti screenshotnya sekarang nomor 6. Rata-rata 10 suku barisan 20, 10, 5, 5Z membentuk barisan geometri dengan rumus suku ke N. Rata-rata 10 suku barisan 20, 10, 5, 5Z membentuk barisan geometri dengan rumus suku ke N. Berarti maksudnya rata-rata 10 sukunya berapa SN-nya ya? Berarti SN per 10 pertanyaannya ini. Berarti SN per 10 ya, rumus dari SN per 10-nya berapa? Nah, ini kan barisan geometri. Barisan geometri kan rasio ya, berkaitan dengan rasio nih. Berarti kan A-nya 20. Ini jelas A ya, A-nya 20. R-nya berapa? Ini kan pengalinya setengah semua ya. Nah, berarti A-nya 20, R-nya itu setengah. Nah, maka rata-ratanya karena ada 10 suku, maka SN per 10. S10-nya kita tahu dulu nih. S10-nya kan berarti rumusnya apa? Geometri. A dikali, atau kita tulis dulu geometri SN ya, lupa. Untuk SN geometri itu rumusnya SN itu A dikali R. Karena R-nya itu setengah ya, atau kurang dari 1, maka dibalik ya. A 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini S10 ya, bukan SN tapi S10. Pertanyaannya S10 dibagi 10 karena rata-rata 10 suku pertamanya. Berarti rata-ratanya adalah S10 dibagi 10. S10 berarti A dikali 1 min R pangkat 9 dibagi 1 min R. Maka kita peroleh A-nya 20 dikali 1 min
R-nya itu kan setengah ya, dipangkatin 9 per 1 min setengah. 1 min setengah itu kan setengah, setengahnya ke atas. Jadi 20 kali 2, 40 ya. 40 dikali 1 min setengah pangkat 9. Itu berarti 1 per berapa nih? 2 pangkat 9, 5, 12 ya. 5, 12 setengah. Oh, ini nggak dibikin pangkat ya. Salah. 1 min setengah aja. Nah, ini kenapa? Oh ya, per 10-nya lupa. 1 per 10-nya lupa, ada per 10-nya. 1 per 10, ini dikali 10 ya. Nah, coret nolnya nih. Maka tinggal 4. 4 dikali 1 min setengah pangkat 9. Nah, gini aja nih. 4, 1 min setengah pangkat 9. Kebayang? Ini kali ya. Ini per 10-nya lupa nih. Kan ini kan rumus S10 nih, biar nggak bingung ya. Ini rumus S10-nya. Nah, ini yang per 10-nya. Tuh. Nah, S10 dibalik 1 per 10. Nah, ini jadi 10-nya di sini digabung, dikali sama 1 min R, ini yang akan dimasukin angkanya. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Jelas, Diandra, Yasmin? Iya, Kak. Udah di screenshot? Kalau udah jelas? Kak, tadi 4-nya dari mana ya, Kak? 4 yang ini. Nah, ini kan nolnya coret dulu nih, Yasmin. Udah ya, paham ya coretnya? Nah, ini kan masih ada sisa 2. Ini kan 1 min setengah, itu kan setengah kan? 2 dibagi setengah, kan hasilnya 4, Yasmin. Jadi Oke, Kak. 2-nya dibagi sama setengah yang ini. Ada lagi yang masih bingung?